Sadar gak sih kalau di dunia tempat kita tinggal ini penuh dengan perhitungan fisika? Kayak daerah sekitar rumahmu yang lagi ngebangun gedung, pedagang telur yang lagi jualan di depannya, juga balon udara yang lagi lewat jalan itu. Semua satuan fisika yang diterapkan mengandung salah satu satuan internasional yang sering kita dengar, yaitu kilogram, sebagai satuan untuk massa. Tapi, apa jadinya kalau kilogram bukan lagi kilogram? Dulu sekali, pada tahun 1889, para peneliti fisika membuat sebuah silinder platinum iridium atau dinamakan dengan BK. BK tersusun atas 90% platinum dan 10% iridium. Lalu, para peneliti menyepakati benda tersebut sebagai standar 1 kg. BK dijaga dengan baik dalam 3 lapis tabung terkunci, dengan suhu yang dijaga di dalam ruang besi di International Bureau of Weight and Measurement. Para ilmuwan kemudian membuat tiruan BK dan dibawa ke wilayah masing-masing buat dijadikan standar 1 kg dalam setiap penelitian yang mereka lakukan. Sudah lebih dari 1 abad, BK terkurung sendirian dan udah jadi definisi massa 1 kg di seluruh dunia. Mulai dari timbangan di pasar hingga timbangan laboratorium medis, semuanya udah mengacu pada BK ini. Selama 130 tahun BK terkurung, cuma 3 kali dia keluar dan bertemu dengan teman-teman tiruannya untuk dikalibrasi. Anehnya, ada perbedaan massa antara BK dengan teman-teman tiruannya. Gak ada kejelasan yang pasti, entah itu teman-teman tiruannya yang bertambah massa, atau mungkin BK yang jadi lebih ringan. Rata-rata selisih BK dengan teman-temannya adalah sekitar 50 mikrogram, atau sekitar 1 bulu mata. Kayaknya sih nggak akan kerasa ya buat timbangan-timbangan yang ada di pasar. Tapi sayangnya perbedaan ini akan sangat terasa di bidang-bidang tertentu yang menuntut keakuratan dan presisi tinggi, misalnya bidang kedokteran dan bidang nuklir. Perubahan massa ini merupakan hal yang wajar, karena suatu benda sangat mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor fisik di lingkungannya, seperti suhu dan kelembapan. Sehingga, apabila satuan pokok yang bergantung terhadap suatu benda, suatu saat memang akan menjadi masalah, seperti cangkir kopi yang pecah, besi yang berkarat, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi itu, pada tahun 2011, di General Conference on Weight and Measures, Versailles, Prancis, para ilmuwan sepakat untuk mendefinisi ulang kilogram. Sebelum menggunakan platinum iridium, kilogram didefinisikan dengan massa 1 liter air suling pada titik bekunya. Untuk pendefinisian ulang saat ini, para ilmuwan akan mengubah seluruh satuan SI termasuk kilogram dengan satu hal yang paling stabil di alam semesta, yakni konstanta alami. Beberapa contoh konstanta alami diantaranya konstanta Boltzmann, kecepatan cahaya, dan konstanta Planck. Dan konstanta alami yang digunakan dalam pendefinisian ulang kilogram adalah konstanta Planck. Nilai konstanta Planck ini sebenarnya merupakan pembulatan dari angka di belakang komanya yang masih nggak pasti. Untuk bisa mendefinisi ulang kilogram, maka dibutuhkan angka yang pasti. Para ilmuwan akhirnya bergerak dan merencanakan sebuah penelitian untuk menentukan angka pasti di belakang koma dalam konstanta Planck, yaitu dengan Keeble balance. Pada tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan Hari Meteorologi Dunia, BK resmi selesai dari tugasnya sebagai definisi 1 kilogram. Meskipun timbangan badan di rumahmu akan tetap sama, standar baru ini akan sangat memberikan perubahan untuk hal-hal tertentu seperti pembuatan komponen mobil, pengembangan obat baru, dan penelitian-penelitian di masa depan lainnya. Terima kasih sudah menonton video di Rumah Belajar Digital. Kalau kalian penasaran sesuatu, komen di bawah ya.